Halo Sobat Printer, selamat datang di channel IQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan printer. Jadi di meja servis ini ada printer Epson, ya tipenya L3110 ya. Nah, di sini permasalahan printer ini coba kita nyalakan terlebih dahulu. Jadi pada saat ditekan tombol power, seluruh lampu indikator berkedip ya. Lampu tinta, kertas, dan power bersamaan berkedip. Dan jika di monitor komputer terdapat tulisan error kode 031006 ya. Kode itu menunjukkan bahwa fuse atau sekring pada motherboard printer ini putus ya. Nah, itu untuk kode, kalian bisa catat, para teknisi pemula bisa mencatatnya. Nah, sekarang kita coba matikan terlebih dahulu printernya, kemudian kita lakukan pembongkaran untuk mengambil motherboard tersebut ya. Oke, kita matikan. Jadi permasalahan printer seperti ini itu sering terjadi. Ini videonya saya percepat agar kalian bisa melihat ya langsung proses bagaimana cara memperbaiki fuse. Di sini ada 3 kabel fleksibel, kita lepas semuanya ya. Jadi hati-hati ya pada saat membuka scannernya ini, kita geser ke kiri kemudian lepas. Oke, kemudian bisa dilihat lagi, cabut seluruh kabel yang terkoneksi pada motherboard tersebut ya, kabel fleksibel, kabel power, dan kabel dinamo ya. Nah, sini kita lepas casing yang sebelah kiri. Perhatikan jangan terlalu dipaksakan karena bisa membuat pengaitnya patah. Nah, ini salah satu fleksibel lagi, itu fleksibel encoder ya, sebelah kiri yang bulat itu. Kita buka pengait atas atau besi yang tertera pada atas motherboard. Nah, ini. Oke, sekarang kita angkat. Oh, ini masih ada skrup ya, ada 3 skrup, 1, 2, 3. Yang bagian tengah juga ada 1. Ya, gitu ya. Nah, ini baut yang ketiga sudah terlepas. Oke, sekarang kita angkat motherboardnya seperti ini. Nah, ini kita cari ya fuse-nya di letaknya di mana. Nah, di sini bisa diperhatikan fuse untuk motherboard L3110 ini letaknya di atas sini, di atas kapasitor ini. Nah, ini dia kodenya F1 ya. Nah, seperti ini F1 berarti fuse. Nah, itu sekarang kita cek terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah benar fuse-nya putus atau tidak. Nah, jadi kita bisa menggunakan apometer. Kebetulan ada apometer seperti ini ya bentuknya. Nah, kita atur saja ke mode dioda atau mode buzzer ya. Nah, seperti ini. Jika kalian memiliki apometer digital ataupun analog ya, cukup atur ke pengaturan dioda seperti ini, simbolnya simbol dioda ya, ini. Atau sering kalau digital ya, kalau analog ya dia tertulis tulisan buzzer gitu atau gambar speaker. Sekarang kita hubungkan probe ini ke fuse ya. Jika kita hubungkan kemudian berbunyi bip, berarti nyambung ya, berarti fuse-nya baik. Nah, sedangkan ini enggak ya. Nah, ini enggak berbunyi sama sekali, itu menandakan fuse-nya putus ya. Nah, ini jika konekkan seperti ini seharusnya ya berbunyi bip atau ada lampu yang bernyala pada avometer kalian ya. Oke, nggak ada. Atau kita gunakan avometer yang lain ya. Mungkin kalian punya avometer seperti ini yang diputar-putar ya. Oke, kita arahkan ke buzzer. Nah, ini lampunya harusnya nyala kayak gini ya. Nah, itu berarti fuse-nya terhubung atau dalam kondisi baik ya fuse-nya. Nah, sekarang kita hubungkan kembali. Nah, ini ya lampunya nggak nyala, berarti memang fuse-nya ini putus atau nggak berfungsi ya.
Oke, sekali lagi, walaupun propnya kalian bolak-balik ya, propnya dibolak-balik kayak gini, jika fuse-nya putus, seharusnya dia tidak berkedip lampunya atau tidak mengeluarkan bunyi buzzer ya. Oke ya, sudah dipastikan fuse-nya putus. Sekarang kita langsung eksekusi. Kita lepas fuse-nya. Nah, di sini saya cukup menggunakan solder ya. Mungkin ada teknisi lainnya menggunakan blower juga boleh. Di sini karena fuse-nya kecil, saya cukup menggunakan solder ya. Nah, di sini ada flux. Saya gunakan flux terlebih dahulu agar lebih mudah melepas timah yang melekat pada fuse dan motherboardnya. Nah, ini ya, fuse-nya sudah terlepas, bisa dilihat. Nah, ini ya, sudah lepas. Sekarang kita ganti dengan fuse yang baru. Nah, untuk para teknisi ya, sebaiknya kalian menyiapkan atau stok fuse seperti ini, khusus printer-printer Epson ya. Harganya cukup murah ya, mungkin ada 1.000-2.000 rupiah. Jika kalian nggak punya gitu kan harus cari Kannibalan ya, seperti ini. Saya sudah menyiapkan fuse ya, saya stok puluhan lah ya, walaupun jarang ya, tapi kita kalau butuh ya susah juga ya, harus cari Kannibalan. Jadi untuk para teknisi pemula harus menyiapkan stok fuse seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan pemasangan fuse yang baru ya. Kita solder kedua kaki fuse ini ya, pastikan melekat dengan baik ya. Gunakan solder dan timah yang baik juga. Nah, oke ya, sudah seperti ini, sudah melekat seperti ini. Kita bersihkan fluxnya menggunakan thinner agar sisa-sisa fluxnya bersih ya, nggak menyebabkan korslet pada jalur-jalur yang lain ya. Ini sudah bersih. Sekarang kita uji ya, apakah fuse-nya nyambung atau bermasalah. Terkadang ada fuse yang walaupun baru ya itu rusak ada. Nah, kita harus uji dulu. Nah, atur di mode buzzer juga ya pada apometernya. Nah, ini mode buzzer atau mode dioda ya, pastikan lampu ini nyala kayak gini ya. Nah, ini itu menandakan fuse-nya terhubung atau berfungsi. Sekarang kita hubungkan kedua sisinya. Nah, lampunya nyala ya, berarti sekring atau fuse-nya nyambung. Kita balik lagi probe-nya, seharusnya nyala. Nah, kayak gini. Jadi sudah mantap ya, sudah selesai pemasangan fuse-nya. Kita lanjut pemasangan motherboard-nya ke printer. Jadi videonya saya percepat ya, hampir sama ya bagaimana cara melepas motherboard ini dengan memasang ini. Jadi saran untuk pemula teknisi pemula, jika ingin mengerjakan hal seperti ini, mungkin kalian harusnya merekam atau minimal difoto ya, printernya difoto agar peletakan kabel itu nggak salah. Sebenarnya kalau printer seperti ini itu soket dengan kabelnya memang sudah berpasang-pasangan ya, itu susah untuk kebalik-balik lah. Namun ada beberapa yang seperti soket dinamo itu sama, sedangkan dinamo pada setiap printer itu ada dua ya, ada dinamo yang memutar roll, ada juga dinamo yang memutar roll atas dengan roll bawah, maksudnya itu. Ada juga dinamo yang menggerakkan head ya atau cartridge-nya. Jadi saran untuk pemula sebaiknya merekam proses pengerjaan mereka agar
printernya nggak salah pasang ya. Ini kan milik orang ya, takutnya beda kalau eksperimen. Printer-printer yang eksperimen itu ya terserah. Oke, kita pasang ketiga fleksibel scanner untuk melihat hasilnya ya. Kita cek kembali kabelnya apakah sudah terpasang dengan benar ya. Jika kabelnya nggak terpasang dengan baik, itu pasti lampu indikatornya nyala. Nah, sekarang kita nyalakan printernya. Jadi kita hanya mengecek ya, saya tidak menghubungkan ke komputer, cuma kita hanya mengecek apakah lampu indikatornya sudah berhenti berkedip ya, lampu seluruh indikator. Oke, sekarang kita nyalakan, kita lihat jika lampu indikator kertas dan tinta sudah nggak berkedip, nah kayak gini ya, berarti kita berhasil mengganti fuse-nya. Jadi begitu ya permasalahannya. Jika terdapat kode error 031006, dipastikan itu fuse-nya bermasalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.